Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas kehadiran rekan media pada hari ini. Saya Nadiem Anwar Makarim, dalam kapasitas saya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban terhadap undang-undang dan hukum yang berlaku. Melalui kesempatan ini, saya hendak menyampaikan pernyataan sehubungan dengan dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan pada saat saya menjabat sebagai Menteri di Kemendikbudristek. Pernyataan ini saya sampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen saya terhadap transparansi, integritas kepemimpinan saya, dan kepercayaan publik. Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Kemendikbudristek melakukan pengadaan 1,1 juta unit laptop beserta modem 3G dan proyektor untuk lebih dari 77.000 sekolah dalam kurun waktu 4 tahun. Selain mendukung pembelajaran jarak jauh, perangkat TIK itu juga menjadi alat peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Dan juga untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK yang menjadi instrumen sensus kami untuk mengukur capaian pembelajaran dan juga dampak daripada learning loss. Saya sepenuhnya menyadari bahwa dalam setiap kebijakan publik, pengawasan dan akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar. Selama saya menjadi Mendikbudristek, setiap kebijakan dirumuskan dengan azas transparansi, keadilan, dan itikat baik. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Saya percaya masyarakat Indonesia berhak mendapat kejelasan dan keterbukaan. Saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini dan menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun bersama. Terima kasih atas perhatian dan doa dari masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Oke, jadi intinya ada dua inti pokok, yaitu
Saudara Nadiem menghargai kewenangan kejaksaan untuk melakukan proses penyidikan. Yang kedua, Saudara Nadiem ada selalu di tanah air dan akan kooperatif setiap waktu dipanggil oleh kejaksaan. Hanya dua intinya dari segi apa yang diutarakan yang barusan. Sekarang untuk lebih substansi, kalau ada pertanyaan dari saudara wartawan silakan. Satu-satu dulu dari mana? Sebelum Pak Nadiem nanti menambahkan, perlu dijelaskan sebagai berikut bahwa sebelum periode beliau sebagai menteri memang pernah ada penelitian khusus untuk 3T, itu daerah tertinggal yang tidak ada internetnya. Tapi proyek daripada beliau ini, apalagi waktu itu lagi corona ya, khusus memang untuk daerah yang non 3T ya, yang memang ada internetnya lengkap. Dan hal itu sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPKB dan menyatakan 90% lebih laptop ini sedang pakai ya untuk daerah. Jadi memang proyeknya beliau ini adalah khusus daerah yang non 3T, maksudnya khusus daerah yang ada internetnya lengkap. Jadi tidak benar bahwa dia sengaja rubah dari walaupun 3T dipaksakan, itu tidak benar. Itu proyek benar ya. Bisa dijelaskan itu dulu, selesai. Ya. Terima kasih untuk khusus itu dulu mengenai daerahnya. Betul. Jadinya memang sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Itulah alasannya juga pengadaan ini bukan hanya laptop, tapi juga ada modem Wi-Fi 3G dan juga proyektor dan lain-lain yang diberikan untuk bisa mengakses internet itu. Jadi Kemendikbudristek membuat kajian yang komprehensif, tapi targetnya itu adalah bukan daerah 3T. Dan di dalam juknis sangat jelas hanya boleh diberikan kepada sekolah yang punya internet. Ya. Nah, untuk menjawab mengenai kenapa Chromebook, ya, ini menurut saya sangat penting bahwa dalam pengadaan sebesar ini kita harus selalu berhati-hati dan melakukan kajian dengan detail. Tim di Kemendikbudristek melakukan kajian mengenai perbandingan antara Chromebook dan operating system lainnya. Dan satu hal yang sangat jelas pada saat saya mencerna laporan ini adalah dari sisi harga, Chromebook itu kalau speknya sama selalu 10-30% lebih murah. Dan bukan hanya itu saja, operating sistemnya Chrome OS itu gratis, sedangkan operating system lainnya itu berbayar dan bisa berbayar sampai 1,5 sampai 2,5 juta tambahan. Di luar itu ada berbagai macam fungsi. Mohon rekan media mengingat bahwa ini adalah untuk fungsi pendidikan, di mana keamanan murid-murid dan guru-guru kita menjadi prioritas di Kemendikbudristek. Dan salah satu hal terpenting dari kajian tersebut adalah kontrol terhadap aplikasi yang bisa ada di dalam Chromebook ini untuk melindungi murid-murid dan guru-guru kita dari pornografi, judi online, dan digunakan untuk gaming dan lain-lain. Itu bisa terjadi tanpa biaya tambahan lain. Sedangkan operating system lain akan ada biaya tambahan. Jadi berbagai macam alasan di dalam kajian ini benar-benar menunjukkan kenapa ada keunggulan dari aspek Chromebook. Dan satu klarifikasi lagi bahwa Chromebook itu bisa digunakan secara offline walaupun fiturnya lumayan terbatas. Terima kasih.